3, 2, 1, buka. Nah, ini Otaners, ini adalah anjing mini pom yang tadi menarik perhatian aku. Dan di sini semuanya adalah anjing mini pom indukan yang telah melahirkan anjing-anjing para juara. Hebat ya, luar biasa. Karena tingkahnya yang menggemaskan, anjing pom termasuk salah satu anjing yang populer untuk dipelihara, teman. Wah, Kak, kalau begini sih Otan juga mau satu. Anjing itu terkenal suka berburu tikus. Tapi kalau misalkan dikasih tikus main ini, kira-kira mereka tertarik gak ya? Kita coba yuk. Let's go, Kak. Siapa takut? Ayo, serbu sob. Jangan kasih kendor. Anjing pom terkenal memiliki rasa penasaran yang tinggi. Apalagi jika melihat sesuatu yang bergerak dengan cepat. Lihat tuh, mereka sampai rebutan untuk bisa mendapatkan mainan tikus ini. Lucu ya. Setelah berhasil mendapatkan mainan, si mungil ini akan berusaha untuk membawanya ke tempat yang lebih sepi. Tujuannya agar mainan tersebut dapat ia kuasai dan gak mau berbagi dengan anjing lainnya. Ayo, semangat sob. Kamu juga bisa. Nah, kalau yang ini jauh lebih menggemaskan dari yang kita lihat tadi. Ya, jelas aja. Ini kan anak-anak dari anjing pom yang masih berusia 2 hingga 3 bulan. Anak-anak anjing ini memiliki sifat yang lebih sensitif dibandingkan anjing dewasa. Oleh karena itulah, mereka harus sering-sering bersosialisasi seperti ini, terutama dengan lingkungannya. Sebentar deh. Kok kayak ada yang beda ya sama Kak Alsyad? Apa ya kira-kira? Gimana Otaners penampilan aku sekarang? Keren gak? Tapi jangan salah, ini cuma week doang untuk cara aku berbaur sama anjing mini pom ini. Lihat, ini umur 2-3 bulan doang. Lucu banget, lihat. Bulunya tebel, kelakuannya lucu, gak mau diem, dan sangat aktif banget. Lihat. Lucu ya? Ini paling kecil nih Otaners nih. Kecil banget. Yalah, Otan kira ini rambut beneran. Ternyata cuma aksesoris aja ya, Kak. Tapi cocok kok. Oh iya teman, anak anjing pom memiliki sifat yang lebih lincah dan aktif dibandingkan anjing pom dewasa. Rasa ingin tahu mereka begitu besar, sehingga diperlukan perawatan yang baik untuk mentalnya. Melepas anak anjing seperti ini merupakan salah satu cara terbaik untuk melatih anjing agar tidak lesu. Sebelum lanjut lihat bayi-bayi pom yang lucu, Otan mau kasih informasi. Kalau sekarang ada anjing pom yang paling terkenal di dunia. Nama anjing pom ini adalah Yeontan, milik V dari personil BTS. Yeontan diperkenalkan oleh V saat ia live di salah satu acara TV di Korea. Semenjak saat itu, kehadiran pom ini banyak mencuri perhatian para fans. Yang paling bikin WOWBGT itu, ARMY kerap kali menyebut kalau si anjing pom ini sebagai member ke-8 BTS. Simpel sih, tapi yang jelas bikin iri anjing-anjing di luar sana. Nah, lanjut lihat tingkat bayi-bayi pom ini yuk. Jika diperhatikan, mereka sangat suka sekali bermain, terutama saat berada di luar ruangan. Tuh kan, tingkahnya ada-ada aja ya. Oh iya teman, selain lucu, sobat bulu ini juga terlihat anggun karena memiliki bulu panjang yang sangat cantik. Anjing pom memiliki 2 lapis bulu yang panjang dan tebal, alias double coat. Bulu dalamnya terasa lembut bagai kapas. Gak heran kalau pemilik dari anjing ini suka banget pegang-pegang karena serasa pegang boneka. Kayaknya kamu gak usah ikut-ikutan wajib militer ya Sob. Cukup di rumah aja udah bisa bikin pemilik kamu bahagia. Ya iyalah, kan si anjing toy ini adalah anjing kecil.
Beda dengan anjing penjaga yang punya tubuh besar dan kuat. Makanya jangan heran kalau anjing penjaga juga kerap dijadikan sebagai anjing militer. Tapi memangnya ada ya hewan yang ikut pelatihan militer beneran? Ada dong, Tan. Yang ikut latihan militer ini adalah Sobat Otan si Brigadir Anjing. Anjing-anjing ini dilatih karena ia akan mengemban tugas yang cukup berat, seperti turut serta menjaga keamanan presiden dan alutsista milik TNI AU. Ngeri banget ya tugasnya. Salut deh. Brigan atau Brigadir Anjing ini adalah anjing-anjing yang terpilih. Masing-masing mempunyai skill seperti keahlian proteksi, deteksi, sampai jago sergap penyergap. Sama seperti latihan militer lainnya, Sobat Otan yang dilatih di sini diarahkan oleh pelatih profesional yang juga dari kalangan TNI. Nah, untuk jenis-jenis anjing yang digunakan itu beragam, seperti Belgium Malinois, Rottweiler, Labrador, dan Golden Retriever. Oh iya teman, untuk menjaga keamanan objek vital, maka dibutuhkan mental yang kuat dan berani. Karena kita nggak akan pernah tahu tuh apa yang akan terjadi saat di lapangan nanti, seperti kondisi seperti ini. Wow, lihat teman bagaimana gigitan Sobat Otan ini. Semakin kencang kan? Dia nggak akan melepas gigitannya tanpa ada perintah untuk berhenti. Sekali serang, lawan langsung KO. Luar biasa. Oh iya teman, gak usah panik ya, karena kejadian ini termasuk dalam bentuk latihan. Yang sedang kita saksikan ini bukan pengeroyokan kok. Sebetulnya ini termasuk skenario dari PSA atau Protection Sport Association. Latihan ini berguna untuk melatih fokus pada anjing agar tidak mudah terganggu. Ayo, fokus. Fokus sob. Meskipun gangguan datang, kamu tidak boleh terpancing. Sobat Otan ini nggak akan menyerang sampai ada perintah teman. Yap, sekarang serang. Walau harus melewati rintangan asap, tapi Sobat Otan ini tetap yakin dan fokus pada perintah. Namanya juga tugas, semua akan ia hadapi apapun resikonya. Aku menyebutnya si gagah dan pemberani. Latihan masih berlanjut teman. Sekarang skenarionya ada orang tak dikenal. Ceritanya membawa obat-obatan terlarang dan bahan peledak. Wah, Otan deg-degan nih. Kira-kira ia bisa fokus bekerja sama dengan paman-paman ini gak ya? Ayo sob, jangan kecewakan Otan. Saat penyergapan dimulai, ada yang bertugas untuk menyergap tersangka. Dan ada juga yang menyisir lokasi demi mendapatkan barang bukti. Nah, untuk mencari barang bukti, Brigadir Anjing inilah yang menjadi garda terdepan. Karena soal penciuman, Sobat Otan ini jangan diragukan lagi deh. Penciuman anjing bisa 10.000 kali lebih tajam dari manusia. Gak hanya itu saja teman, bahkan dalam skenario penyerangan jarak jauh, Sobat Otan ini juga juaranya. Wush! Kalian tahu nggak sih kenapa anjing-anjing ini bisa nurut dan piawai dalam bertugas? Itu karena antara pelatih dengan anjing memiliki hubungan yang sangat kuat. Ini adalah keahlian dasar yang harus dimiliki setiap anggota Brigan, yaitu kepatuhan. Oh iya teman, tujuan dari latihan militer ini sebenarnya untuk mendidik Sobat Otan menjadi lebih disiplin dan mandiri. Wah, pantas saja ya kemarin paman-paman menteri ikut pembekalan juga tuh. Semangat buat tugas barunya paman menteri. Saatnya Brigan-Brigan ini kembali ke kandang untuk istirahat. Sebelum dan sesudah berlatih, mereka akan mendapatkan perawatan khusus dari paman-paman tentara ini. Setelah seharian berlatih keras, anjing-anjing ini juga butuh cooling down sekitar 10 menit. Setelah itu, kiper akan memandikan anjingnya masing-masing. Nah, kegiatan seperti inilah yang paling ditunggu-tunggu Brigan, teman.
karena ia bisa terus dekat dengan kipernya. Berarti benar dan bukan mitos ya. Kedekatan anjing dan manusia memang gak bisa lepas begitu saja teman. Istilah kerennya, tak lekang oleh waktu. Ceilah. Teman, ini dia Kak Yolanda, penghobis kura-kura darat yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Koleksinya itu nggak main-main loh. Selain jumlah dan jenisnya yang beragam, harganya bikin geleng-geleng kepala. Sepertinya ini sudah masuk jadwal makan kura-kuranya deh. Wah, Otan mau lihat juga ah. Kapan lagi lihat kura-kura Sultan mukbang? Lihat, mereka yang tadinya sedang berpencar langsung otomatis mendekat. Tahu aja deh kalian kalau ada makanan. Hehehe. Kali ini kura-kura peliharaan Kak Yolanda mau mukbang nih, alias makan banyak dengan konsep all you can eat. Makanan yang disediakan sudah disesuaikan dengan apa yang ada di habitatnya, jadi nggak perlu khawatir ya. Makanan kura-kura ini harus memiliki kandungan air yang cukup dan tidak berlebihan, tapi juga harus tetap kaya akan serat. 1, 2, 3. Duh, banyak banget sih kura-kuranya, Kak. Sampai Otan pusing absennya. Yang jenisnya Otan bisa tebak nih, ada Aldabra, Sulcata, Redfoot. Tapi kok ada beberapa kura-kura yang menarik perhatian Otan ya? Betul sekali, Tan. Karena jika kita lihat dari warnanya saja sudah sangat berbeda. Penasaran sama Sobat Otan ini? Kita kulik-kulik sedikit yuk. Nah, ini dia, si kura-kura darat jenis Redfoot. Yang membuat ia semakin istimewa adalah karena ia albino, teman. Lihat sekujur tubuhnya berwarna putih, sedangkan kakinya memiliki bercak warna merah. Kita wawancara sedikit Kak Yolanda yuk tentang koleksi-koleksinya. Halo Kak Yolanda. Halo Tan. Kak, Otan penasaran banget nih. Kenapa sih peliharaan Kak Yolanda unik-unik semua? Iya, karena aku memang mau cari yang beda daripada yang lainnya. Kenapa aku pilih yang unik? Ya karena aku emang suka pelihara kura-kura yang lucu-lucu, bagus dan proporsional bentuknya. Dan yang ini adalah kura-kura yang ada cuma 3 di Indonesia. Ya ampun, kalau begini sih Otan jadi penasaran nih dengan harganya. Boleh dong bisikin Otan, Kak. Kurang lebih berapa ya? Ya satu mobil SUV premium lah boleh. Ampun DJ, hampir pingsan Otan nih dengernya. Loh, suara apa ini? Kok Kak Yolanda tekan si kura-kura malah keluar bunyi klakson mobil sih? Ya ampun, ternyata itu suara mobil mewahnya Kak Yolanda, teman. Satu harga mobil mewahnya Kak Yolanda setara dengan 2 ekor kura-kura albino peliharaannya. Benar-benar gak habis fikri ya. Teman, Kak Yolanda terkadang memang suka mengajak peliharaannya untuk jalan-jalan sore seperti ini. Gak kebayang deh, naik mobil mahal yang di dalamnya juga mahal-mahal semua. Auto Sultan gak sih? Hehehe. Sepanjang perjalanan, Sobat Otan ini juga terlihat sangat tenang, teman. Itu karena ia sudah terbiasa diajak jalan oleh Kak Yolanda. Ada fakta unik dari penglihatan kura-kura albino nih. Tapi kira-kira apa ya keunikannya? Supaya lebih jelas, kita buktikan keunikannya dengan cara percobaan ya. Percobaan kali ini adalah dengan memberi makan si sulcata albino dan juga kura-kura normal. Yuk Kak, langsung kita coba saja. Sudah siap, Sob? Kura-kura normal nampak tenang dan langsung mendekati makanannya.
Dan, hap, tanpa susah payah, ia bisa memakannya dengan mudah. Nah, kabarnya si sulcata albino bagaimana ya? Loh, Sob, makanan kamu kan masih jauh di depan. Kok sudah mangap-mangap saja sih? Kejadian seperti ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh kura-kura albino. Penglihatan mereka berbeda dengan kura-kura normal. Pada penglihatan kura-kura albino, semua terlihat lebih dekat daripada jarak yang sebenarnya. Oleh karena itulah, jangan heran kalau mereka menganggap makanannya sudah dekat, padahal jaraknya masih cukup jauh. Jadi deh, mereka mangap-mangap dulu sebelum makan. Lucu ya? Kata siapa kura-kura darat tidak lincah dan cenderung pasif? Kali ini si Aldabra akan membuktikan kalau dugaan itu semuanya salah, teman. Cara pembuktian kita kali ini adalah dengan menyusun beberapa balok kayu untuk si Aldabra ini naik. Ayo Sob, buktikan kelincahan kamu sekarang. Lihat teman, ia dapat dengan mudah naik tanpa kesulitan. Dengan mengandalkan kekuatan kaki belakangnya, ia dapat mendorong tubuhnya yang berat untuk naik. Sementara kaki depannya berusaha untuk mencari pegangan agar bisa menarik tubuhnya. Tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk mereka bisa naik ke puncak. Kermak Sob, keren maksimal. Teman, kita coba intip yuk perawatan kura-kura mahal ini. Kira-kira penanganannya spesial nggak ya dengan kura-kura pada umumnya? Untuk Aldabra, Kak Yolanda sering memoles tempurungnya agar selalu terlihat bersih dan mengkilap, teman. Selain itu, suhu di dalam kandang juga selalu diperhatikan. Suhu harus selalu terjaga antara 32 hingga 35 derajat Celcius. Wah, ini sih benar-benar kura-kura sultan ya. Semuanya serba mahal dan eksklusif. Oh iya teman, kalau dari segi ukurannya, kura-kura Kak Yolanda masih tergolong normal. Karena ternyata ada nih kura-kura yang ukurannya itu nggak normal, alias super duper gede. Stop! Coba mundur lagi, Paman Editor. Nah, ini Sobat Otan si kura-kura Aldabra, teman. Jangan salah ya, bukan abrakadabra, tapi Aldabra. Sepertinya ada paman yang tidak suka kehadiran kita nih. Duh, Otan harus gimana nih? Padahal Otan kan tidak berbuat yang macam-macam. Ampun, Paman. Tenang Tan, paman ini cuma mau menjadi relawan kita untuk dibandingkan besarnya dengan si kura-kura raksasa ini. Duh, maaf ya Paman. Tadi Otan sempat berpikiran yang tidak baik tentang Paman. Nah, sekarang sudah lihat kan kalau ternyata ukuran si Aldabra ini sebesar satu orang dewasa. Saat ini umurnya sudah diperkirakan mencapai 100 tahun. Wah, sudah berumur ternyata ya kamu Sob. Loh, itu Kak Novi lagi ngapain ya? Sepertinya mau iseng deh sama si Aldabra. Loh, kok malah menggaruk-garuk tempurung Sobat Otan ini sih? Tempurung kura kan sangat tebal dan kuat. Mana berasa jika digaruk seperti itu? Ternyata tempurung kura-kura juga bisa merasakan sesuatu teman, terutama pada sela-sela tempurungnya. Hal ini karena karapas kura-kura menjadi satu bagian dengan tubuhnya, bukan terpisah. Wah, ternyata kamu gelian juga ya Sob. Sama dong kayak Otan.
nggak sih kalau yang punya KTP itu bukan cuma manusia saja, tapi sobat Otan juga? Lah, memangnya bisa? Ya bisa dong, tapi memang nggak semua ya, hanya hewan tertentu saja. Teman, untuk membedakan antara gorila satu dengan lainnya, ternyata kita bisa melihat hanya dari hidungnya saja loh. Hidung gorila sangat unik, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata ini bisa memudahkan peneliti saat mengidentifikasi. Ternyata gak cuma hidung saja. Gorila juga memiliki sidik jari yang unik pada tangan mereka loh. Ibu jari gorila memiliki peranan penting dalam kehidupan mereka. Salah satunya memudahkan saat menggenggam dan memegang suatu benda layaknya manusia. Ya iyalah, gorila kan memang memiliki DNA yang identik dengan manusia, yaitu sebesar 97 hingga 98%. Wadidaw! Nah, kalau sobat Otan yang ini juga sudah bisa bikin KTP, teman. Dia adalah zebra. Setiap zebra memiliki pola garis yang berbeda-beda dan bisa dipastikan tidak ada yang sama. Dari mantel corak unik ini menjadi acuan bagi para peneliti untuk mengidentifikasi berat badan, postur, hingga tipe kehamilan si zebra. Pola bergaris ini bekerja layaknya barcode yang bisa memindai informasi tertentu pada individu zebra. Wah, canggih ya. Satu fakta lagi teman, ternyata warna putih yang dominan pada tubuh zebra bukanlah warna dasar tubuh mereka, melainkan warna dasar tubuh mereka adalah warna hitam. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Teman, siapa sangka kalau sobat Otan yang satu ini juga memiliki sidik jari yang benar-benar identik dengan manusia. Yap, dia adalah si koala. Para peneliti mengungkap asal-usul sidik jari itu berasal dari adaptasi biomekanik pada kulit. Fungsi utamanya sendiri yaitu untuk memudahkan mereka untuk menggenggam suatu benda. Sidik jari ini akan berfungsi dengan baik ketika koala memegang permukaan yang kasar, seperti cabang atau batang pohon. Pada intinya, sidik jari ini membantu koala untuk membantu aktivitas mereka, terutama saat makan. Karena sobat Otan ini termasuk hewan yang sangat pemilih dalam hal makanan. Oh iya sob, setelah KTP-nya jadi, jangan lupa cap sidik jari ya, biar makin lengkap datanya. Teman, siapa sih yang gak tahu sama si leher panjang ini? Yaps, dia adalah jerapah. Siapa yang nyangka kalau ternyata sobat Otan ini punya tanda yang berbeda satu sama lain, walaupun sesama jerapah. Perbedaan masing-masing individu jerapah terletak pada bulu yang berbintik di tubuh mereka. Setiap jerapah tidak ada yang benar-benar memiliki pola yang sama. Bahkan beberapa peneliti dapat mengenali individu jerapah hanya dari pola yang dimilikinya saja. Keren! Selain sebagai identifikasi, bintik-bintik ini juga mereka gunakan sebagai kamuflase, terutama bagi anak jerapah ketika menghindari pemangsa. Bintik jerapah ini ternyata juga memiliki fungsi untuk menghilangkan panas di tubuh mereka loh. Karena di bawah bintik tersebut terdapat sistem pembuluh darah yang berfungsi sebagai jendela termal untuk mengatur panas tubuh. Canggih! Belum selesai itu saja, pola bulu cantik ini ternyata juga berperan dalam komunikasi sosial mereka. Tapi kalau ia datang ke kelurahan mau bikin KTP, pasti bikin heboh. Karena petugasnya bakalan bingung saat mau foto wajahnya.